Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Putri Rahmatul Umah, NIM 2019031, akan menjelaskan mengenai akuntansi syariah Islam dan syariah Islam. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang memberikan informasi yang tepat atau tidak terbatas pada data keuangan kepada pemangku kepentingan dari suatu entitas yang akan memungkinkan mereka untuk memastikan bahwa entitas tersebut terus beroperasi dalam batas-batas syariat Islam dan mencapai tujuan sosial ekonominya. Kemudian perkembangan transaksi syariah. Yang pertama, perbankan syariah. Ini lokal Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, kemudian Bank Muamalat di Indonesia tahun 1991, kemudian UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan dijabarkan dalam PP No 72 tahun 1992, pemerintah telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah. UU nomor 10 tahun 1998 memberikan landasan lebih kuat untuk perbankan syariah. Kemudian Undang-Undang nomor 23 tahun 1999, kemudian Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dipisahkan yang memberikan landasan hukum industri perbankan syariah nasional dan diharapkan mendorong perbankan bank syariah. Tahun 2009, pertumbuhan bank syariah meningkat dengan dikeluarkannya izin bank baru. Kemudian sektor asuransi syariah, The Islamic Insurance Company of Sweden di Sweden pada tahun 1979 dan kemudian PT Syariah Takaful Indonesia pada tahun 1994. Kemudian sektor investasi syariah dan sektor non-keuangan. Ada aplikasi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, dan pendanaan proyek syariah, kemudian real estate syariah. Kemudian perkembangan akuntansi syariah menurut Wiloso tahun 2011. Periode sebelum tahun 2002, pada periode sebelum tahun 2002 ini masih mengacu pada BSAK 31 tentang akuntansi perbankan walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Kemudian mengacu pada Accounting Auditing Standard for Islamic Financial Institution yang disusun oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, badan otonom yang didirikan pada tanggal 27 Maret tahun 1991 di Bahrain. Kemudian periode tahun 2002 sampai 2007 mengacu pada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum. Untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK. Kemudian periode 2007 sampai sekarang, pada periode ini DSAK Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. Kemudian dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama yaitu akidah. Kedudukan akidah dalam ajaran Islam sangat penting. Islam tidak dapat ditegakkan tanpa akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu akad yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi, akidah ini bagaikan ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati sanubari manusia. Islam bukanlah agama yang diturunkan untuk orang Arab saja. Akidah dan syariat Islam sudah diatur oleh Allah untuk bisa diterapkan bagi semua manusia, bukan hanya untuk satu bangsa atau budaya tertentu saja. Contoh, ketika Allah mengharamkan babi dan riba, maka yang diharamkan adalah seluruh babi dan berbagai bentuk riba yang diharamkan untuk semua manusia, dan bukan hanya untuk orang Arab saja, walaupun ayat itu diturunkan di Arab. Substansi dari akidah adalah keimanan, sebagaimana terangkum dalam rukun iman atau pokok-pokok keislaman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, dan iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Kemudian yaitu syariah. Kosakata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan
lalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya atau ibadah di dunia. Semua aktivitas kehidupan seperti bekerja, memasak, makan, belajar, sholat, dan lain sebagainya adalah merupakan ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari ridho Allah. Ketentuan syariah bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya meliputi ibadah mahdhah dan ibadah muamalah. Ibadah mahdhah mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, haji, dan lainnya. Sedangkan ibadah muamalah mengatur mengenai hubungan antara sama manusia serta antara manusia dengan makhluk atau Allah Subhanahu wa taala lainnya termasuk alam dan semesta. Kemudian akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan, dari kata Arab hasan yang berarti baik. Definisi ihsan menurut Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Melalui ihsan, seorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, melihat dan mendengarkan sekecil apapun perbuatan yang dilakukan seorang, walaupun dikerjakan di tempat tersembunyi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala pikiran dan lintasan hati makhluknya. Dengan memiliki kesadaran seperti ini, seorang mukmin akan selalu terdorong untuk berperilaku baik dan menjauhi perilaku buruk. Kemudian selanjutnya yaitu hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukhalaf. Sumber Islam diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Hukum yang tidak diambil dari sumber tersebut tidak bisa disebut hukum Islam. Dalam mazhab fikih yang bersumber dari ahli fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali mengklarifikasikan hukum Islam menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Pada umumnya, setiap kalimat perintah dalam Al-Quran hukumnya adalah wajib. Wajib ditinjau dari beban kewajiban kepada setiap orang atau kelompok orang mu'alaf yang dimaksud mukhalaf adalah orang yang telah terkena kewajiban menuntut syariah. Dapat dibagi menjadi 2, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Kemudian sunnah ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan orang yang meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Kemudian haram. Haram ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan, orang yang mengerjakan akan mendapatkan dosa. Kemudian makruh ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Kemudian yang terakhir yaitu mubah. Mubah ialah suatu perbuatan yang bila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kemudian selanjutnya yaitu sasaran hukum Islam. Yang pertama yaitu penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan, bagi masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat tercapai apabila manusia dapat beribadah dengan benar, yaitu dengan hanya mengabdi kepada Tuhan yang benar-benar merupakan pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa alam semesta, bukan kepada yang mengaku Tuhan serta dengan cara yang benar pula. Kemudian selanjutnya yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama tanpa melihat kepada latar belakang serta sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit, dan sebagainya. Keadilan adalah harapan dan fitrah semua
manusia sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Dalam peperangan, Islam mengajarkan manusia untuk tidak boleh berbuat keji serta harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan akhlak yang mulia. Kemudian selanjutnya mewujudkan kemaslahatan manusia. Semua ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Karena Al-Quran berasal dari Allah yang sangat mengetahui tabiat dan keinginan manusia, dan As-Sunnah dari Rasul yang mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai yang terkandung dalam Al-Quran berupa perintah, larangan, anjuran, kisah Nabi, kisah kaum terdahulu, dan sebagainya pasti memiliki manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi umat manusia. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Dari segi bahasa maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan maslahah umat manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang pertama yaitu memelihara agama atau al-muhafazah al-din, yaitu nilai-nilai yang dibawa oleh Islam membuat manusia menjadi lebih tinggi derajatnya daripada hewan. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih agama yang dianutnya. Namun demikian harus diingat ialah kita akan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang kita lakukan termasuk agama yang kita anut. Kemudian memelihara jiwa. Memelihara jiwa ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan baik fisik maupun psikis, fitnah, caci maki, dan perbuatan lainnya. Allah melarang membunuh dan bila dilanggar maka ada hukum qisas atau hukum yang setara dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia sebagai balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Kemudian yaitu memelihara akal. Menjaga akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seorang menjadi tak berguna lagi di masyarakat sehingga dapat menjadi sumber keburukan. Akal merupakan salah satu unsur yang membedakan manusia dengan binatang. Namun demikian, Al-Quran juga mengingatkan bahwa manusia dapat menjadi lebih hina daripada hewan bila tidak memiliki moral. Kemudian yaitu memelihara keturunan. Memelihara keturunan adalah memelihara kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukannya pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan syariah sehingga dapat terbentuk keluarga yang tentram dan saling menyayangi. Kemudian yang terakhir memelihara harta. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Aturan syariah mengatur proses perolehan dan pengeluaran harta. Dalam meraih harta harus bebas dari riba, judi, menipu, merampok, mencuri, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.